Dahulu kala ada seekor kambing tua. Dia punya 7 anak. Dia mencintai mereka seperti hanya seorang ibu yang bisa mencintai anak-anaknya. Dia akan pergi ke hutan, membawa tumbuhan dan ranting untuk makan siang. Dia memanggil semua anaknya dan memperingatkan mereka untuk takut pada serigala jahat. Dia sering berpura-pura, tetapi Anda bisa langsung mengenalinya dari suara kasar dan cakar hitamnya. Anak-anak memahami segalanya dan meyakinkan ibu mereka bahwa mereka akan sangat berhati-hati. Kambing tua itu berangkat dengan tenang. Sedikit waktu telah berlalu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan berteriak dengan suara kasar agar anak-anak segera membukanya. Tetapi anak-anak dari suara kasar itu menyadari bahwa itu adalah serigala. Mereka menjawab bahwa itu bukan suara ibu, suaranya lembut dan kurus, dan suara ini sangat kasar, artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala pergi ke pedagang dan membeli kapur besar. Dia memakannya, dan suaranya menjadi tipis. Dia kembali, mengetuk pintu dan dengan suara pelan meminta anak-anak untuk membukanya. Serigala meletakkan cakarnya di jendela dan menunggu. Dan anak-anak melihatnya, dan menjawab bahwa kaki ibu itu bukan hitam, tapi putih, yang artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala itu lari ke toko roti dan meminta untuk memberinya sedikit adonan. Serigala mengurapi cakarnya dengan adonan. Penjahat itu datang ke pintu untuk ketiga kalinya, meletakkan kaki putihnya di jendela dan mengetuk. Mereka melihat anak-anak bahwa kakinya putih, dan mengira itu adalah ibu mereka. Mereka membuka pintu, tapi ada serigala di depan mereka. Mereka ketakutan dan mulai berpencar ke segala arah. Seorang anak melompat ke bawah meja, yang lain di tempat tidur, yang ketiga di atas kompor, yang keempat ke dapur, yang kelima ke lemari, yang keenam di bawah wastafel, dan yang ketujuh bersembunyi di jam kakek. Tapi serigala menemukan semuanya, membuka rahangnya dan menelan satu persatu. Hanya satu hal yang tidak dia temukan, yang termuda, yang bersembunyi di dalam jam. Setelah makan sampai kenyang, serigala pergi. Dia berbaring di padang rumput hijau di bawah pohon dan tertidur. Segera seekor kambing tua pulang dari hutan. Oh, apa yang dia lihat di sana? Titik-titik. Pintunya terbuka lebar. Meja, kursi, bangku terbalik, wastafel rusak, bantal dan selimut terlempar dari tempat tidur. Dia mulai mencari anak-anaknya, tetapi tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Saya memanggil mereka dengan nama, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia pergi ke jam, dan sebagai tanggapan ada suara kecil dari anak bungsu. Dia membawanya keluar dari sana, dan dia berkata bahwa seekor serigala datang dan memakan semua orang. Betapa kambing itu menangisi anak-anaknya yang malang. Akhirnya dia meninggalkan rumah, dan kambing termuda mengejarnya. Dia datang ke padang rumput, melihat seekor serigala sedang berbaring di dekat pohon dan mendengkur sehingga dahannya bergetar. Dia menatapnya dari semua sisi dan melihat bahwa di perutnya yang membengkak ada sesuatu yang bergerak dan menggelepar. Dia menduga bahwa ini adalah anak-anaknya, dan sangat bahagia karena mereka masih hidup. Dia menyuruh anak itu lari pulang secepat mungkin dan membawa gunting, jarum dan benang. Kemudian kambing itu memotong perut serigala dengan gunting, dan dari situ seorang anak menjulurkan kepalanya. Dan kemudian yang lainnya melompat keluar, semuanya berenam, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Betapa menyenangkannya itu. Mereka mulai memeluk ibu mereka, melompat dan menari. Kemudian kambing tua itu berkata bahwa akan menyenangkan memberi pelajaran pada serigala saat dia masih tidur. Mereka menarik batu dan memasukkannya ke dalam perut serigala. Seekor kambing tua menjahit perutnya, tetapi dia tidak memperhatikan apapun, bahkan tidak pernah bergerak. Serigala itu tertidur, berdiri dan merasakan kehausan di perutnya sehingga dia memutuskan untuk minum air dari sumur. Dia nyaris tidak mendekati sumur, membungkuk ke air, dan batu-batu berat menariknya ke dasar sumur. 7 anak melihat ini, dan mulai menari kegirangan bersama ibu mereka. Begitulah cara mereka memberi pelajaran pada serigala jahat. Di bagian laut yang paling dalam berdiri istana Raja Laut, dan dia memiliki 6 anak perempuan. Mereka bermain di taman sepanjang hari. Berbeda dengan putri lainnya, yang bungsu pendiam dan merenung. Dan namanya adalah The Little Mermaid. Yang terpenting, dia suka mendengarkan cerita tentang dunia orang.
Secara tradisional, Putri Duyung hanya bisa muncul ke permukaan untuk pertama kalinya pada ulang tahun ke-16-nya. Dan sekarang saatnya melihat negeri dan putri bungsu. Dia muncul di dekat kapal, bernyanyi dan musik datang dari geladak. Ini adalah pertama kalinya sang putri melihat kapal itu. Di kabin kapal, Putri Duyung kecil melihat seorang pangeran tampan. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tiba-tiba, badai dahsyat dimulai di laut. Kapal pangeran menabrak batu dan hancur berkeping-keping. Dalam kegelapan total, petir menyambar, dan Putri Duyung kecil melihat pangeran jatuh ke laut. Dia menyelamatkannya dengan membawanya ke darat. Segera pangeran itu ditemukan oleh seorang gadis yang lewat. Ketika dia bangun, dia tersenyum padanya dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Putri Duyung kecil menjadi sedih karena sang pangeran bahkan tidak tahu tentang keberadaannya. Dia menyelam ke dalam air dan berenang menjauh. Dari cerita ayahnya tentang orang-orang, Putri Duyung kecil mengetahui bahwa mereka menganggap ekor ikan Putri Duyung itu jelek. Oleh karena itu, untuk menyenangkan seseorang harus memperoleh 2 kaki. Keesokan harinya, Putri Duyung kecil pergi ke penyihir laut. Penyihir itu setuju untuk membuatkan ramuan untuknya yang akan mengubah ekor ikan menjadi sepasang kaki yang ramping. Kiprah sang putri akan anggun, tetapi setiap langkah yang diambilnya akan membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Dan jika pangeran menikah dengan yang lain, Putri Duyung kecil akan berubah menjadi buih laut. Sebagai gantinya, penyihir itu ingin mengambil suaranya yang indah dari gadis itu. Sang putri siap untuk apapun untuk dekat dengan pangeran, dan dia setuju. Setelah berlayar ke istana pangeran di malam hari, Putri Duyung kecil meminum minuman ajaib. Rasa sakit yang tajam melanda dirinya dan dia pingsan. Bangun di sore hari, gadis itu melihat pangeran di depannya, dan menurunkan matanya, menemukan 2 kaki sebagai pengganti ekor ikan. Pangeran mencoba mencari tahu siapa dia dan bagaimana dia bisa sampai di sini, tetapi Putri Duyung kecil tidak dapat berbicara. Meskipun gaya berjalannya yang lapang dan tariannya yang indah, dia merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Sang pangeran semakin terikat pada Putri Duyung kecil, tetapi tetap memperlakukannya seperti anak kecil yang lucu. Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk menjadikan dia istrinya. Suatu ketika pangeran mengakui bahwa hatinya ditempati oleh orang yang telah menyelamatkannya sejak lama di pantai, dan mereka akan menikah. Putri Duyung kecil itu sangat kesal, tetapi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketika tiba waktunya untuk pernikahan, pangeran mengundang Putri Duyung kecil untuk pergi bersama pengantin baru dalam perjalanan bulan madu. Tenda bulan madu mewah tersebar di dek kapal. Putri Duyung kecil memiliki 1 malam terakhir untuk bersama orang yang dia tinggalkan rumahnya, memberikan suaranya yang indah dan menanggung siksaan tanpa akhir setiap hari. Tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Ketika keheningan terjadi di kapal, Putri Duyung kecil duduk di geladak dan menunggu sinar matahari pertama. Tiba-tiba, di dekat kapal, dia melihat saudara perempuannya. Mereka dengan air mata meminta penyihir untuk membantu menyelamatkan sang putri dari kematian. Penyihir itu memberi mereka pisau tajam, yang akan digunakan Putri Duyung kecil untuk menembus hati pangeran. Setetes darahnya akan mengubah kakinya menjadi ekor, dan dia bisa kembali ke laut. Putri Duyung kecil melihat ke dalam tenda, dan melihat ada sepasang kekasih yang sedang tidur. Dia tidak menemukan kekuatan untuk mengambil nyawa pangeran, dan melemparkan belati ke laut. Dengan kesedihan, Putri Duyung kecil menceburkan diri ke dalam air. Tapi kebaikan sang putri meluluhkan hati penyihir jahat itu. Penyihir itu membatalkan mantranya, dan Putri Duyung kecil lagi-lagi memiliki ekor ikan, bukan kaki manusia.